Ruang Band. Ruang Bands. Ruang Band Potha. Tara, akhirnya datang juga. Kita kembali lagi Rudi, Anggi dan Ben di Ruang Band Potha. Apa kabar Rudi? Baik. Harus Lebaran gitu ya? kali ya. Kita jauh. Iya, jauh. Gini. Aku jadi gak enak sendiri. Jadinya ntar gini ya Rudi. Ada siapa nih? Narasumber kita hari ini luar biasa banget loh. Iya benar. Ini sekaligus menjawab narasumber kita yang kedua. Oh iya, ya kan? betul. Ada JJ yang menyebutkan sosok beliau Yes. yang katanya ramah, merakyat dan juga peduli Betul. dengan anak-anak muda. Akhirnya kita mengorek-ngorek ajak di podcast Pothab kita. Yes, Dan betul selamat sekali. datang kepada Bapak Sony T. Dana Paramita. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Seneng Sebentar. banget. Yang Kenapa? pertama aku tanyakan, nama beliau kan Sony Tridana Paramita ya kan? Terus Kenapa panggilannya Pak Sony? Kenapa, Pak? Enggak Paramita gitu Pak? Dulu juga ada yang mau panggil Nanang, tapi kan Oh, Nanang. beda jauh Itu Pak. Dana. Nanangnya dari mana? anak lanang. anak Oh, anak lanang. lanang. Nanti panggilannya sama Oke, dong oke. sama Ayau. Ayah Nanang ya. Suaminya Anggi. Oke. Dan Oke. kesempatan kali ini beruntung banget ya. Kita Yes. bisa kedatangan tamu Betul. istimewa Di kita. tengah kesibukan beliau. Betul. Aduh, kan? terima kasih banget Pak Sony sudah meluangkan waktu. Jadi memang di episode kedua kita mengundang hadirkan Jessica Medias Putri. Betul. Ya, betul ya. Seorang milenial dari Gen Z yang ternyata mengidolakan Pak Sony. Waktu ditanya siapakah sosok yang menginspirasi dan juga paling oke itu Bapak Sony. Bapak Iya. Sony. Kirain Dana pertama dia Paramita. mau nyebutin Rudi Darmanto. gitu Oh, nggak Deddy mungkin, nggak Deddy mungkin. Miswar itu kan, ya kan. Jauh. Ternyata Pak Sony begitu Iya, iya, ya. iya, benar. Baik. Kenapa dengan beliau? Nah, apakah Pak Sony ini juga termasuk orang-orang yang juga peduli dengan anak-anak muda yang seperti disebutkan sama JJ begitu kan? Oke. Ya. Nah, kita mau tanya langsung nih ke beliau ya. Nah, Pak Sony, seperti yang sudah diungkapkan sama JJ, apakah memang Pak Sony ini sedekat itu dengan milenial gitu? Maksudnya selalu memberi ruang, kemudian peduli, Merangkul, ya merangkul, sehingga anak-anak muda termasuk JJ langsung ketika ditanya sosok idolanya itu siapa, ternyata menyebut Pak Bapak Sony. Ya makasih. Pertama kalau bicara soal memberi ruang, malam hari ini bukan memberi ruang, memberi ruang band malah. Oh iya Oh, betul. iya benar. Ada ruang band. Ruang band. Tahu nggak? Ruang bands. Apa? Itu S-nya sebenarnya itu, masuk loh. uh-uh. Rudi, Anggi, Ben. dan Pak Sony. Sony, oh iya. Kan belakangnya ada Iya kan, S-nya. ada S-nya kan? Bisa Pak Sony gitu, gitu kan. Iya, iya. Berarti nanti setiap episode ada Pak Sony. Itu yang saya ampun. Nah, oke. Jadi gimana tuh, Pak? Jadi gini, kalau soal anak muda, saya sendiri kalau menurut kategorinya WHO kan saya bukan lansia. Tapi saya belum 60 tahun. Oh iya, betul. benar Masih benar. muda lah, gitu. Iya benar, baik. Kita seusia Pak. Ah, sama. Susia ya, Saya Rudi di ya? sini yang paling kecil gitu ya. Ih, sombong Jangan loh. sok muda kamu, Ben. Jadi gini, kalau pertanyaannya apakah memberi ruang, saya kira begini, saya seorang politisi, saya seorang mantan aktivis, saya adalah orang yang punya cita-cita politik, yang saya meyakini ada cita-cita besar yang mungkin itu tidak dapat saya wujudkan selama saya diberi usia hidup gitu ya. Oke. Kalau saya itu adalah pengagum, pecinta, penerus ajaran Bung Karno, sama dengan Bung Karno punya cita-cita politik itu juga tidak semuanya bisa beliau wujudkan. Iya, betul. Kamilah yang meneruskan. Oke. Nah, sama dengan apa namanya yang saya lakukan, karena anak-anak muda inilah yang nanti akan melanjutkan. Kalau bahasa umumnya, bahasa politiknya, kira-kira regenerasi itu adalah satu hal yang penting bagi seperti saya yang politisi kayak gini. Oke. Karena dari para senior juga saya diajari bahwa seorang politisi, apalagi seorang negarawan, bukan hanya bicara soal next election, Iya. bukan hanya bicara soal pemilu selanjutnya, tapi juga next generation, generasi selanjutnya. Oke. Dan generasi selanjutnya kalau dalam usia saya ini ya kalah Cici dan teman-temannya. Oke, jadi kalau sekarang kita ini ketemu dengan beliau ya, Rudi, Pak Sony, legislator Senayan yang asli Banyuwangi Oh, ini. iya, benar. Nah, kita kan topiknya udah mau ngomongin soal muda-mudi
Nggak mudah. gitu. Muda-mudi itu nggak mudah Nah, gitu jadi ya. muda-mudi itu nggak mudah karena seperti Pak Sony bilang tadi, ternyata ada next generation Yes. yang juga beliau harapkan akan menjadi ya Penerus. Betul. untuk membangun negara ini gitu kan. Betul, Nah, karena kalau nggak ada seperti beliau-beliau ini gitu loh, anak muda ini kalau salah jalan bisa Iya. salah juga masa depannya kadang dia. tapi penasaran nggak sih kenapa ya Pak Sony kok memilih jadi legislator gitu? Apa cita-cita Pak? Apakah Apakah cita-cita? emang dari dulu pengen gitu Pak? Biasanya cita-cita itu kalau nggak dokter, ya, Pak, polisi, Polisi, Guru, iya benar. Kenapa legislatif gitu? Kalau itu ceritanya harus panjang. Aduh. Kira-kira perlu waktu berapa bulan Pak? Part 2, part 3 Part 2. Kalau rame part 2 ya. Singkatnya begini, kalau saya singkatnya. jadi anggota DPR itu bukan saya mencari pekerjaan begitu. Saya dilahirkan dari satu keluarga, orang tua saya adalah guru semuanya. Tapi bapak saya itu seorang apa ya kayak aktivis sosial, dia nggak pernah steril dari persoalan di lingkungan. Nah saya hidup dalam dunia itu di keluarga itu. Saya mulai kecil tuh sering nguping. Jadi kalau ada tamu itu saya di belakangnya. Jadi saya cukup mengerti tamu bapak itu macam-macam topik pembicaraannya. Dan saya nggak tahu ya itu asik gitu ya, mungkin ya. Ini berarti nguping yang positif Yang ya Pak ya? positif, Rudy. Biasanya kan nguping ini biasanya ngomong apa itu orangnya. Kalau Rudi ngopinya beda soalnya Pak. Dia ada tetangga rame dikit langsung gini Pak. Cepet Kalau dia. Pak Sony Langsung aku ngupingnya orang goreng ke tua tetangga ya. lainnya. Benar, Main ke benar. tetangga. Tapi topik menarik yang paling menarik buat Pak Sony apa ketika nguping Waktu itu nguping tadi? itu. Ya. Misalnya gini ya, Yang ketika saya memotivasi. sudah ada gede ya, bapak saya itu kan seorang kepala sekolah juga. Oke. Tapi tamunya itu diantaranya misalnya tukang becak. Oh. Oke. Tukang becak di genteng itu diorganisir sama beliau, sama ayah saya itu, sampai ada organisasinya, Persatuan Pengemudi Becak. Persatuan Pengemudi Becak. Oh, wow. PPB. Yang menarik itu kalau pagi misalnya suatu saat datang ketuk-ketuk pintu, orangnya pengurus itu bilang kalau ada satu anggota Persatuan Pengemudi Becak yang meninggal dunia. Oh. Mereka itu kemudian bikin apa ya, uang duka. Iuran uang duka. Nah, itu dimulai dari bapak saya, tanda tangan. Saya Oh, guyup gitu ya Pak ya? saya lupa nominalnya ya, waktu itu mungkin cuma 1.000 atau 5.000 rupiah. Sekuatnya mereka untuk Sebisanya. urunan ya. Ya, itu orang tua saya. Kalau teman-temannya itu hanya 50, 100, 100 perak. Oh waktu zaman Iya. itu memang 1000 itu udah nominal besar banget mungkin Pak ya? Iya, Iya, jadi pasti. saya melihat ada kerukunan, Iya. itu yang menurut saya menarik. Iya. Sampai waktu itu sampai bapak saya itu juga bikin koperasi buat tukang becak. Oh, wow. Luar biasa. Meskipun akhirnya juga tidak besar karena setelah pinjam ya ada 1-2 yang kemudian Oh ya. Ada yang nakal ya Pak. Nah ini rasanya sebuah untold story gitu nggak sih? Oh, iya. Sebuah cerita yang mungkin orang belum pernah dengar ya, Iya, termasuk kayak betul. kita ini. Jadi ternyata di balik Pak Sony yang luar biasa ini ada kisah ketika dia masih kecil dulu Suka sering nguping dengerin. ya kan. Dan ngupingnya Dan nguping akhirnya positif, betul dan itu tadi diwujudkan. masih awal aja. Jadi saya masih banyak yang tertarik, lainnya. kemudian saya sekolah, saya kuliah di Universitas Jember, saya masuk dalam sebuah organisasi. Ya. Di situ saya tenggelam dalam satu aktivitas sosial, saya tenggelam dalam dunia pendampingan, dunia advokasi. Di sana saya kemudian semakin mencintai pada dunia gerakan. Sampai saya dalam organisasi itu mengharuskan saya di Jakarta karena saya menjadi pimpinan nasionalnya. Sampai akhirnya setelah selesai saya merasa bahwa ada idealisme yang harus saya lanjutkan. Ada sesuatu yang harus saya gapai dan pilihannya adalah di dunia politik. Itu di politik. Oke. Berarti dulu sering banget ikut demo-demo gitu ya Pak ya? Saya mulai SMA sudah demonstrasi. Oke, keren. Aku dulu mau ikut demo, Bersuara. gak diizinin sama orang tua gue. Kata kenapa ya? Lalu apa yang dilakukan ketika itu nggak boleh? itu? Diem aja deh pokoknya. Tapi Pak Sony, Oke. ini kan prosesnya panjang banget Iya, gitu kan dari masa kecil dan akhirnya setelah kuliah juga mewakili kampus, Benar. dikirim juga di Jakarta, sempat banyak organisasi yang diikuti. Capek nggak sih Pak? Capek, tapi enak. Tapi bagian Tapi dari enak. perjuangan mungkin ya Pak ya. Sama dengan menjadi anggota DPR gimana? Capek. Tapi enak. Tapi enak. Kalau tapinya itu nggak saya sebutin, Iya, nanti capek betul. aja. Nanti capek. Saya Benar. takutnya teman-teman jangan dijadiin lagi DPR, kalian capek. Kayak capek deh. Oke. Iya benar. Udah, Kalau kasihan lah, janganlah gitu berarti ya. ditanyain dong enaknya apa gitu kan? Enaknya apa? Pak? Enaknya ketika saya menjadi anggota DPR, ketika ada satu persoalan di masyarakat, saya bisa suarakan itu, bahkan bisa menemukan solusinya tanpa saya harus demo panas-panasan kayak ketika menjadi mahasiswa. Oh iya sih, benar. Oke. Wow. Nah, dari masa ke masa itu menurut Pak Sony ketika masih muda ya, sekarang masih muda sih memang ya. Mudah. Nah, itu momen yang paling istimewa dan menjadi titik balik
bahwa Pak Sony juga harus bergerak untuk masyarakat itu ketika apa? Di masa gitu. apa tuh Pak? Di masa apa? Selain saya dibesarkan oleh satu keluarga yang seperti tadi saya sedikit cerita ya. Saya kuliah itu agak panjang, saya 6 tahun, saya aktif itu mulai semester pertama. Saya merasa bahwa saya ada kenikmatan ketika bersama dengan masyarakat. Hidup tangis mereka saya rasakan, dan saat itu saya melihat ketika satu kebijakan itu landing di masyarakat dan itu rakyat menjadi korban, itu betapa susahnya mereka. Dan dalam hati saya bilang, ketika saya aktif kayak gini, saya tahu persoalan itu, ini adalah jaring pengaman moral saya. Ya. Ketika suatu saat saya adalah orang yang menjadi bagian dari pengambil keputusan, semoga satu ayat pun dalam sebuah regulasi itu tidak menyakitkan rakyat. Nah, kira-kira begitulah. Biasanya kan kalau gitu ada pro dan kontra ya Iya. Pak ya. Nah itu menghadapi pro dan kontra seperti apa? Saya kira kalau soal pro dan kontra sama dengan kebijakan tidak ada yang bulat utuh. Iya. Pasti ada sekian pihak yang tidak lega dan sebagainya. Iya betul. Ya itu bagian dari dinamika saja. Oke. Warna ya. Kalau Warna-warni. balik lagi golden momennya atau yang menarik apa, ya panjang banyak. Betul. Saya itu ya seneng, tertarik ketika hidup ini bermanfaat, ketika ada orang lihat tersenyum kayak gitu-gitulah Benar. Ketika Rasanya dulu lega dan puas gitu ya Pak ya. Ikut bahagia. petani yang saya dampingi sama teman-teman mendapatkan sertifikat tanah, itu senangnya luar biasa. Kayak kira-kira Mas Rudi dapat sepatu baru. Aduh, Yang warnanya biru ya Pak ya. Pak nanti timbilan loh Pak sini Pak. Itu benar-benar bermanfaat loh Pak. Padahal Karena aku dari Rudi udah fokus dipakai loh ke ini. band gitu Pak. Itu bermanfaat Iya, iya. banget ya. Turun-temurun Turun-temurun loh. Tapi by the way balik lagi nih Pak, berarti cita-cita Pak Sony waktu kecil itu apa? Ada nggak terpikir yang kayak teman-teman sebutkan tadi, pengen jadi Polisi. dokter, pengen jadi polisi? Cita-cita Guru. yang sebenarnya dari kecil. Guru kayak bapaknya Sony mungkin apa? Pak. Saya nggak ada cita-cita yang kayak guru kayak gitu-gitu, nggak. Terus kalau ditanya waktu kecil, cita-citanya apa Sony? pengen jadi Gitu apa misalnya gitu. kan waktu kecil-kecil. Lupa saya. Kalau Rudi? Hah? Kalau Rudi? Jadi masuk surga. Oh iya. Kalau Gitu Ben? kan biasanya gitu ya. Kaya raya. Oh, amin. Pedagang bakso dong. Punya Kalau usaha aku gitu kan. ditanya. Enggak Anggi. biasa. Menikah muda. Oh iya. Itu bukan cita-cita. Terwujud Bukan, sih, bukan. terwujud sih. Istri soleha yang berlaku gitu Enggak, biasanya. bukan. Iya, iya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, Rudi punya surprise nih buat Pak Yes. Sony. Oh, aku punya. Ada apa? Sebentar. Oh, iya, Ya, Rudi. pelan-pelan dong. Terlalu panjang kakiku. Tara. Tara Pak Sony. Apa tuh? Itu harus digosok dulu. Jangan ini jin warangan. Ini harus aku yang buka sebentar Pak Iya Sony. baiklah. Oh, harus sungkem dulu. Seperti cincinku dari Gunung Galunggung. Iya, sekarang ini dari gunung Ini dari mana? Gunung Agung sebelahnya. Ada isi di sini yang harus Pak Sony ambil dan satu-satu lah gitu ya. Oke. Kita semuanya berapa aja? Gi? Sebagian aja. Coba. Satu dulu dong. Pak Sony Ah, bisa. ini apa sih? Ya, kita masuk ke segmen gas. Gas, apa Games tuh? bersama Pak Sony. Games Silakan bersama Pak Sony. Oke. ambil satu Baik. sesuatu yang ada di dalam sini. Baik, saya Pak bukan, Sony. Pak Sony, tolong. Dibuka dan dibaca ya Pak. Ah, Terus coba. kalau ada pertanyaan berarti harus dijawab. Satu aja dulu. Mungkin Nah. kalau butuh bantuan nanti bisa phone a friend nggak sih? Oke. Oh, iya. Kirain Asti Kuis Ask audiens. audience. Langsung dibuka. Iya, Ya, buka Pak. dan Dibaca ya dibaca, Pak. Sony. congratulations. Yeay, family room. Belum family room terus. Apa Pak? Yang kenceng Pak bacanya. Sebutkan 3 kata yang menggambarkan tentang Anda. Nah, tiga Tiga kata, Pak. tentang Pak Sony sendiri. Ayo. Satu. Ini pertanyaannya susah banget. Masa sih Pak? Kalau aku nih aku ya, aku Rudi. romantis. Dari mananya Enggak, romantis? enggak, Enggak ada. Enggak. Romantis, sadis, ekonomis. Bengis. Oh, ekonomis. Kalau saya gitu Pak. Oke, Kalau oke. Pak Nah, Sony. Satu. Ayo. Dua tahun Santai. lagi. Santai. Tekun. Oke, Tekun. Demokratis. Oh. Singkat STD. Oh, tetap. Baik. Berarti ini dong. Santai, tekun. Ya benar seperti Ini dong. t-shirt yang dipakai sama band tuh. Baiklah, kalau gitu. Satu lagi. Coba Pak. Satu lagi apa semua? Oh, semua oke boleh. Tiga deh, tiga. Satu lah pokoknya satu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam banget. Banyak ya. Kulkas. Coba Berapa isinya. pintu? Ratusan. Coba isinya apa Pak? Dibaca Kalau keras. tidak menjadi legislatif, Anda menjadi apa? Nah, Kalau tidak menjadi legislator, Pak Sony jadi apa? Profesi ya maksudnya ini. iya Iya, betul. profesi. Mungkin desainer Pak. Saya profesi apa saja lah terserah saya. Apa? Dipilih Apa? dong, Yang Pak. pengen. Dipilih dong, Pak. Yang penting Guru. bermanfaat, saya cukup buat keluarga itu saja. Satu aja coba contoh misal. Misal. Satu. Susah, saya nggak pernah melamar pekerjaan Oh, masalahnya. gaya Rudi, banget. Rudi. Sombong Jadi banget. yang kiranya kan bermanfaat buat keluarga. Juru masak, Pak.
Bisa masak Pak Sony? Sejak SD saya sudah bisa nasi goreng. Wah. Kapan-kapan boleh Teman dicoba. saya jago loh Pak. Apa? Pinter masak, dia aja ngerebus air kelemesan loh Pak. Alas kelemesan Pak. Gosong. Kan? Kelemesan. Satu lagi. Satu lagi ya Masih, Pak. masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa bulu? Ada 5 sih. Oh, 5. Tapi banget. 3 aja dulu. Bagi betul loh Pak Sony. Semoga beruntung ya. Silakan Pak Sony dia dibuka dan dibaca yang kencang. Kulkas 32 in. Masa enggak ada tuh kelas 32 in. Apa, Pak? Mencintai atau dicintai? Mencintai atau dicintai? Seorang Bapak Sony memilih mencintai atau dicintai. Dicintai. Kenapa? Dicintai karena? Ketika saya dicintai pasti karena saya mencintai. Oke. Ketika Kalau dicintai, beliau akan berarti mencintai. iya. Kalau Rudi milih apa emangnya? Itu dicintai. Oh, Karena kalau aku nyontek mencintai kebanyakan sakit hati. Kebanyakan ya kan? kamu ditolak soalnya. Iya ya? betul. Iya. Pokoknya aku mencintai dia nggak Kalau cinta. kalau dicintai itu kan berarti ada sesuatu yang lebih dari saya. Iya, Ada Iya. hal yang benar-benar. positif dari saya. Dan tinggal Siap. kita menentukan kita balik mencintai nggak atau enggak gitu kan Pak. Tinggal menolak aja kan. Betul. Sip, tuh. setuju. Bagus tuh dicintai. Rudi hari ini Oke. kamu pintar banget loh Rudi. Hah? Hari ini kamu pintar Aku mah banget. cerdas SE Ben barangan. Dibahas lagi udah. Iya, iya, Oke. Rudi Dharma Nah, Fasilitasi sekarang kita SE. ngobrolin soal hobi. Udah. Nah, hobi. Nih, Hobi. Hobi kan yang anak muda banget gitu kan. Kalau Pak Sony Pak Sony hobinya apa hobinya sih, Pak? apa? Koleksi perangko ya Pak. Kolektor. Zaman kecilku dulu koleksi perangko. Saya itu udah kenal sama-sama udah lama ya. Iya. Tapi ketika di sini saya udah nervous. Waduh. Dan pertanyaannya susah-susah. Enggak dong, Pak. Enggak ada susahnya, Pak. Cuman hobi loh Pak. Pertanyaan cuman Tapi- hobi loh ya. Pak Sony itu Kita- hobi apa sih? Dicintai mencintainya susah loh ya. Kita excited banget mau ketemu Pak Sony. Jujur aja, Pak. Kita sudah nggak tidur 3 malam loh, Pak. Ngimpi aja. Buat ketemu Pak Sony nih. Kepikiran karena Iya, kemarin nggak kepikiran. jadi ya. Enggak, itu kan pertanyaan mudah tapi ketika ditanyakan oleh ruang bench gitu kan. Iya. Saya jadi bingung jawabnya. Oke, kalau Takut- Rudi hobinya apa? Hah? Hobinya? Nyinyir. Digibah dia. Nggak ada positifnya. Nggak ada, Di matamu emang nggak aku ada. ya. Nggak ada ya Nggak apa-apa. ada. Menyanyi. Menyanyi iya. Terus. Volley dan berenang Pak. Oke. Kalau band Kamu tahu nggak ceritanya Rudi berenang? apa? Pagi-pagi ya kan? Nggak usah di ini. Gak usah, Enggak, panjang nanti. ini cerita Pak Sony kan belum tahu Iya Rudi. sih, iya. Waktu itu Pak, pagi hari Pak, pagi hari. Rudi Ini itu berenang dengan kolam yang kedalaman berapa? 2,5 meter ya? 2,5 meter. 2,5 meter. Dan akhirnya Pak Sony tahu apa yang dia Apa yang lakukan? terjadi? Ben. Oh dia minta tolong. Dia tenggelam. Help me. Kakiku kram Banggi. Oh, Tiba-tiba nggak Aku bisa langsung giniin. ke bawah kan, kakinya aku pegang, aku geret gitu. Dari bawah aku. Tapi Aku karena ketawa. nggak bisa renang atau karena Dia Enggak, bisa renang, Pak. Tiba-tiba Bisa, kram. saya bisa. Dia bisa Tiba-tiba kurang pemanasan aja. Bukan kram Kurang itu, Pak. stretching ya kan. Terus. Jalan cepet lagi. Ya, kembali lagi Pak Sony hobinya Kamu apa? dulu dong Ben belum jawab. Ayo Pak. Apa? Hobimu. Pak Sony dong. Oh ya Pak udah Sony. deh. Pak Pak Sony Sony. apa, Pak? kalau hobi dulu itu saya hobi baca, tapi kalau sekarang apa aja saya suka lah. Baca dulu baca apa Pak? Waktu masih Buku gambar, Pak. Buku gambar dibaca. Kalau Buku gambar digambar tentu- dong. Tentu saja baca buku ya. Kalau sekarang oke. baca semuanya. Oke. Ya, Kebetulan saya kan. muslim ya kira-kira cocok lah. Ayat pertama itu Iqra bacalah. Iqra. Bacalah. Masya Allah, tabarakallah. Sampai sikap aku lagi. Enggak Kayaknya nggak paham aku gitu. Iya. Iya benar. Mau Pak dipahami? Ben? Mampu dipahami. Diceritakan aja, Diceritakan boleh. aja. Nah tapi kalau di sela sibuknya untuk istilahnya kalau kita kan punya refreshing healing Yes, gitu. healing. Kalau Pak Sony healing ala Pak Sony apa Pak? Enggak, saya ketemu sama masyarakat, ketemu sama warga, ketemu sama temen tuh udah seneng. Oke. Itu bukannya malah tambah beban, Pak. Kalau saya beban sih, Pak. Kalau yang ditemuin kayak kamu baru. Di situasi yang santai ya, saya Oke. ketemu. Oh, ngobrol-ngobrol. Ngobrol, diskusi. Kalau acara formal sih kadang menurut saya capek ngomong. Oke. Tapi sebagai legislator itu kan biasanya disambatin masyarakat gitu ya Pak ya. Nah, Itu kan kuping rasanya panas kan, nggak, Pak? biasanya memberikan solusi-solusi Nah. itu bagaimana gitu Pak? Enggak, ketika menjadi memilih dunia politik apalagi menjadi anggota legislatif, dia juga sudah harus siap ada sekian waktu tenaganya itu ya harus apa namanya? All out. Iya, ada hak privasi yang hilang itu sudah Oke. Udah biasa. sudah menyadari itu. Oke. Dan itu sudah menjadi komitmen ya kan, Pak? Iya, kalau enggak ya susah lah. Betul. Dan keluarga juga harus tahu. Oke. Oh, udah berapa lama sih Pak jadi legislatif? 2000 Ya baru satu periode ini ya 4 tahun sekitar 4 tahun 3 bulan. 4 bulan. Oh. Karena saya dilantik Mau per ke 1 lima. Oktober 2019. Suka dukanya apa, Pak? Enggak, aku mau jadi beliau. Oh, gitu. Oke, amin. Nyalok juga aku nanti. Oke. Susah nyebutin karena saya
ya ini passion saya, ini dunia saya begitu, saya nikmatin aja. Oke, jadi Bahwa enjoy kadang kalau aja. sampai capek gitu-gitu ya paling sembunyi tidur. Iya betul. Jadi ya Sembunyi di mana itu hanya beliau dan orang terdekatnya yang tahu. Aku tuh penasaran sebenarnya. Kenapa? Menjadi seorang legislator itu kan menampung banyak sekali aspirasi Aspirasi. masyarakat ya kan Pak. Ada nggak sih aspirasi masyarakat yang disampaikan tuh aneh atau gimana gitu Pak? Ada Di nggak mata sih? Pak Sony Di misalnya mata Pak gitu Sony, ya. ya kan? Ada yang Permintaan terdengar. Pak gini yang aneh. Misalkan Rudi mau foto di kulkas, mana Pak, gitu ya kan. Kulkas Pak. gitu. Kali aja deh. Ada nggak sih Pak? Aneh, lucu dan sebagainya ada. Ada. Tapi saya tidak akan salahkan itu masyarakat dan sebagainya. Sama dengan beginilah, boleh cerita dikit ya. Iya. Boleh, Dengan Pak. Rosman sekarang ini lagi musim kampanye, musim pemilu. Di masyarakat juga ada istilah misalkan NPWP, Oh, iya. Iya. gitu. Apa masyarakatnya salah ya? Saya kira masyarakat belajar dari sejarah yang ada. Masyarakat belajar dari pengalaman. Selama ini namanya caleg itu selalu baik, judge-nya Ya, manis-manis. Begitu jadi setuju. lupa. Nah, Pemilu berikutnya nemu lagi orang yang kayak gitu sehingga lupa lagi. Daripada plus ya wes diminta di muka nomor piro wani piro itu tadi. wih. NPWP Rudi. NP. Meskipun saya tidak Nopo setuju Piro, dengan Piro. itu loh ya. Oke. Tapi banyak kayak gitu ya Pak ya? Ya ada. Ada. ya. Udah menjadi habit rasanya ya. Seperti itu. Oke. Oke, nah ngomong soal solusi Rudi, Oke. ada pertanyaan kan ya? Kita Ada pertanyaan lagi? beberapa hari yang lalu juga kita sudah sharing Kita ke kan share tuh, netizen ya kan. Ada Kalau mungkin pertanyaan ada nggak kalau ada kita- yang pengen ditanyain kepada beliau, Kalau kita silakan ngobrol gitu sama Pak. Jadi legislator tolong gitu. nanti Pak Sony bisa menanggapi curhatan-curhatan para Anak netizen, muda. anak Anak muda. muda. Tapi ya. ini curhatannya jelas nggak? Jelas ini ngirim juga ke Ntar Pak Sony tambah pusing loh dia. Udah, ini. Gak mau datang lagi loh ntar. Udah kayaknya Ben, sih- biarkan dia berkreasi silakan. Kalau aku baca kemarin Kita sih kembali ya, ke gas. aman-aman aja. Games bersama Pak Pak Sony. Sony. Oke, hai Pak Sony yang kece. Hey. Pak Sony kece. Perkenalkan nama saya Vera asal Bangurjo. Hai Bang Rejo. Iya, Bangurjo. Halo Vera. Malam Vera. Curhat dong Pak Sony. Mama Dede kali ya. Curhat dong gitu ya. Udah beberapa lama ini aku naksir sama seseorang di kantor. Bentar ini curhatan pribadi. Kayaknya Bukan- sih. Baik, Gimana terus sih? lanjut Iya, dulu iya, ya. oke lah. Jadi udah beberapa hari ini aku naksir sama seseorang di kantor. Dia ganteng, ramah dan single. Oh. Jabatan di kantor juga uhuy. Oh, uhuy loh, uhuy. Wih, itu gimana jabatannya? Gak gitu kenal tapi cuman saling tahu aja. Oke. Aku nggak berani kenalan lebih jauh karena nggak pede. Menurut Bapak biarkan saja naksir diam-diam atau berangkat diri untuk berkenalan. Nuhun Pak. Nuhun. Iya, Ini iya. curhatan yang polemik dan Iya dilematik. benar ya, sebenarnya. soal cinta loh. Coba. Ya. Tuh langsung bingung kan Pak Sony. Dia satu kantor, Barakan lu. Hah? Satu kantor. Satu kantor. Dia satu kantor. Tapi mungkin dia atasannya mungkin Pak. Iya. Jabatannya Karena punya jabatan. lebih uhuy katanya. Dia harus gimana Pak? Atau harus kenalan? Atau dia diem aja? Pokoknya Memendam perasaan gitu naksir ya? aja gitu. Oke. Menurut Pak Sony dia harus gimana? Vera ini gimana? Orang kata orang hidup yang tidak dipertaruhkan tak akan dimenangkan. Wih, apa coba ulangi Rudi? Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Oh, gue hafal. Iya benar-benar. Gue status Jadi- sampai sini. Sama dengan sesuatu kalau kita punya ide, punya asa, punya harapan, tak diperjuangkan ya mungkin akan terwujudkan. Setuju. Setuju. Berarti dia harus Berarti kenalan nih, Pak harusnya ya. kenalan Harus dulu Pak. kenalan. Ya iyalah, Oh, Fer. Vera nih. Siapa tahu atasanmu tuh naksir juga kan Pak? Iya. Iya, benar, Jadi gayung diam-diam. bersambut begitu. Siapa tahu atasannya itu juga naksir sama atasannya ya kan? Gimana sih? Ya gimana sih? Gak nyampe dong Terus Ben. Vera gimana? Ya kan nggak tahu juga atasannya dia suka apa enggak. Jadi dipertahankan Oke, Pak. dipertahankan. Kalau bisa kenalan. Ya ada banyak cara lah. Saya pengen kenalan sama misalkan Mas Rudi itu kan tidak perlu saya datang. Mas kenalan. Iya, kan? betul. Ya kan? Misalkan jalan ke depan tiba-tiba pura-pura bocah Jatuh, ya kan? Kesandung, kesandung. Kayak pengalaman pribadi. Gitu ya Fer. Udah ya Fer, udah Satu dijawab, lagi Fer. ya. Bang Masih Rejo. ada. Masih ada. Satu lagi coba. Pak Sony yang ganteng tapi Iya. tetap gantengan Rudy. Oh, itu kan ditambahin sendiri sama dia. Banyak Kan dia. ditambahin ini. Tapi tetap gantengan Rudy, banyakan Pak Sony. Oh, iya benar. Balik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Senang deh lihat kalian siaran lagi. Oke. makasih. Aku Mbak Astri yang sekarang di Kalimantan. Hai Mbak Astri. Astri Darmanti Masya dia. Allah. Dia dari Bangurjo waktu itu kan ya. Benar. Iya. Pindah ke Kalimantan. Dengar-dengar tamunya Pak Sony ya, aku mau cerita nih PPK loh ya, cerita. cerita. Nih ya. Cerita. Banyak yang suka bilang bahwa bahkan suka ngatain kok gendutan ya.
Siapa Siapa ini? itu maksudnya? Nggak Siapa tahu, ini? orang lain Oh, ngatain dia gitu, mungkin ya. ya, ya. Oh, Kok oke. gendutan ya gitu. Padahal sebenarnya gendut itu kan kata luasnya lebar, yang artinya ada kelebihan dan harusnya bersyukur ya karena diberi kelebihan itu. Tapi kenapa rasanya hati kok menolak dengan kehadiran sosok gendut itu ya Pak? Terus? Bentar. Aku agak ngelek sih Rudi sebenarnya. Terus Pak Sony disuruh apa? Iya. Ngapain? Mbak Astri ini harus gimana Oh, mungkin gitu, ya Kalau udah. ada yang ngatain kok gendutan gitu, apakah dia harus diem aja atau dia harus ngeles atau harus gimana Pak? Karena gendut itu kan berarti kita punya kelebihan dong, harus bersyukur kan harusnya ya Iya, kan. Nah, iya, tapi iya. dengan kata gendut tuh biasanya kita agak loroh hati gitu kan ya. Gendut aja. Nah, itu kan biasanya kan. Itu Rudi. Kalau menurut Pak Sony gimana? Maaf ya Pak, pertanyaannya mana aneh nih orang-orang ini ya. Iya, Tapi nggak begini, apa-apa. kalau dalam pergaulan sekarang tuh yang kayak gitu-gitu kan sudah mulai nggak kayak dulu ya. Iya. Iya. Makanya body Body shaming. shaming. Body shaming. Nah, Iya, itu betul. kan sudah enggak lah, mereka lebih nggak tahu itu dia mungkin tanya triknya agar kurus gimana. Oh iya. Banyakin mikir Mbak Asri. Biasanya gitu itu ya? pengaruh. Kalau maaf kalau gendut tapi nyaman, rasa nyaman kenapa? Iya, kenapa lo? Yang paling penting tuh sehat. Gak merasa, aku merasa gendut kan, tapi aku nyaman-nyaman aja. Kenapa? Rudi Iya. dari kurusan nah. Itu kamu Ben. Rudi. Astagfirullahaladzim. Wah, aku gendut ini urusan lu maksudnya piye? Sensor. Jadi harusnya diemin aja. Iyalah, ngapain kita terlalu Iya mikirin sih. apa yang kayak gitu-gitu. Betul penyakit Oke. dan dari nambah-nambah penyakit ya Pak. Kalau Kecuali kalau Mbak Asri merasa nggak nyaman ya dikatain orang kayak gitu ya, ya diingatkan aja. Oke. Masih ada lagi nggak Rudi? Sudah. ada sih, tapi cukup nggak? Udah. Udah ya. Berarti gantian satu pertanyaan. Kamu mau nanya? Coba Ben mau nanya apa? Rudi dulu silakan. Oh. Maksudnya Gimana sih nanya maksudnya? Kamu dulu yang nanya sama Pak Sony. Oh Ada enggak, pertanyaan kalau nggak? yang pertanyaan dari itu udah. Udah kalau dari netizen Dari udah. kamu pribadi Dari buat Pak Rudi Sony. pribadi, oke. Apa ya? Lama. Ganti ke band dulu. Enggak gini. Pak Sony kan udah sekian puluh tahun ya, maksudnya usia udah sekian puluh tahun. Di antara sekian puluh tahun punya lagu favorit nggak Pak Sony? Dari zaman dahulu kayak atau mungkin sekarang ini gitu, atau punya lagu favorit yang sering disenandungkan di kamar mandi mungkin Pas di jalan mungkin gitu ya, di mobil gitu. selawatan ya Pak. Masya Allah. Belum. Ingin terbang tinggi. Elang. Dewa. Coba, Pak, Baladewa. Ada apa dengan Dulu, lagu itu Pak. Pak? Ada apa dengan lagu itu? Karena kalau lagu itu karena mungkin pas jiwa kita ngalami kayak di lirik lagu itu. Kira-kira begitulah. Nggak ada kenangan yang Kalau pas panjang banget. nanti saya dikira curhat. Curhat juga ada popok. Iya. Ada Mama Dede di sini. Aku. Oke. Lanjut siapa yang mau nanya? Anggi dong. Aku, oke. Sosok Ini bentar. Ini pertanyaannya yang Gimana sih? isi-isi aja kan? Iya. Oh, iya. Ini Anggi takut loh kan? Enggak. Hati loh Pak. Enggak, apaan sih? Lo pesen ya Pak. Hati Pak. Enggak jadi nanya jadi. Ayo lanjut, cepetan. Ya udah Ben aja deh. Enggak, Kalau istri dulu, soleh, istri soleh ini lama banget cepetan. Iya ya, oke. Ruang Band Ruang Band Pothub. Oke, kembali lagi masih bersama Ruang Band Spot Hub. Kembali silakan Anggi. Oh iya. Kamu mau bertanya apa Sekarang sama Pak Sony? giliran Anggi ya buat Iya. nanya. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Wah, bahaya nih kayaknya nih. Pak Sony pulang lewat mana? Mau ngapain? Tidak. Nunut. Siapa tokoh yang menginspirasi Pak Sony? Oh, Karena Bung Karno. Proklamator kita ya. Proklamator kita dan karena banyak alasan untuk menjadikan founding father kita itu sebagai sosok inspiratif ya. Tapi kalimat yang Pak Sony suka yang bisa dikutip diantaranya ya. diantaranya. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit karena kalau jatuh tetap di antara bintang. Bintang-bintang. Apa, Rudi? Aduh ya, iya. Gantungkan cita-citamu Citamu setinggi langit. Karena kalau kamu jatuh, jatuhnya kan di antara kau akan jatuh di antara bintang. Ben ayo Ben. Udah. Ben, Ya. pertanyaanmu, Udah. udah. Ini nggak mungkin bikin Pak Sony jadi Deg-degan. pusing. Keliengan ya enggak ya. Lebih santai aja. Oke Oke. baik coba apa? Kalau Pak Sony istilahnya dilahirkan kembali ke dunia Oh, ini ya Allah. menjadi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, iya. Ya, Pak Sony memilih jadi tumbuhan apa, Pak? Rumput Karena Kenapa, Pak? rumput Pak? susah membinasakan rumput. Oh iya sih. Dia Kenapa harus dibinasakan, Pak? Dia ariti tumbuh lagi Iya ya kan? sih. Iya sih. Ekspektasi. Pasti itu namanya rumput teki.
wah ini aku akan Iya. bikin Ada lagunya nanti jawabanku udah untuk, kalau ikut putri-putrian iya, ya. betul. Kok putri-putrian? Biasanya kan Itu pertanyaan gitu. pageant-pageantan. Iya benar ya, pageant-pageanan. Oke. Singkat aja sih. Udah Ben? Oke. Udah Oh, itu iya. aja deh. Itu aja, itu Nah, aja. by the way sekarang ini kan situasi memang sedang hangat-hangatnya di situasi politik begitu ya Pak Sony. Nah, kalau bisa dibilang sekarang ini di medsos yang lagi FYP, Iya, yang lagi betul. Viral, diobrolin ya kan? semuanya ada pasti tentang politik-politik. Nah, itu juga ada yang bikin muda-mudi jadi tertarik, ada juga yang langsung menolak. Ada yang enek, Ada yang enek. ada yang langsung memilih golput. Nggak usah deh, nggak ya usah kan? milih-milih Nggak milih, gitu ya. nggak milih. Iya, Nah, benar. apa sih insight yang pengen Pak Sony sampaikan Nah. untuk muda-mudi yang nggak mudah ini tadi Yes, ya betul. dalam situasi politik sekarang? Ya jadi muda-mudi memang tidak mudah, tapi Iya. ya jangan medeni. Medeni gimana Pak? Medeni bocah. Maksudnya gini, medeni kalau saya dalam konteks yang lebih tua ya. Ya. Kalau mereka tidak punya skill, tidak punya kemampuan atau yang lain, orang bicara soal bonus demografi. Ya. Tapi ketika sekian juta anak-anak muda usia produktif tidak punya keunggulan komparatif, Nah. tidak punya skill, tidak punya kemampuan yang lain, dia kan jadi petaka demografi. Oh. Oke. Nah, itu yang mau saya medeni bagi kami yang Iya. nek urut mati ini luwih dhisik lah. Normalnya kan begitu. Betul, usia lah ya Pak. Saya ketemu dengan anak-anak muda itu ya dalam rangka itu. Cuma kan saya nggak tahu ya kalau kita itu kan saya nggak tahu kalau Mas Ben itu kelahiran tahun berapa saya nggak tahu lah. Tapi Kita dari mungkin 3 generasi soalnya. Iya. Iya betul. mungkin kan yang Gen Z sekarang kayak gitu Iya. itu kan punya cara berpikir watak karakter generasinya sudah berbeda. Iya. Kita memahami bahwa setiap zaman melahirkan anak zaman yang berbeda. Berbeda. Mereka bicara soal politik, bagi mereka mungkin politik adalah toksik, politik adalah racun. Lebih dari 30 menit bicara politik mereka udah Udah bosen. Iya. Bosan. kira-kira Oke. Enek ya enek. Nah itu mereka memang gitu, tapi kan harus pelan-pelan disadarkan bahwa apapun dalam mengelola negara seperti ini ada sistem politik yang kita anut. Betul. Mau tidak mau mereka harus masuk di sana. Jangan memilih, bahkan memilih capres kalau sekarang karena kucing. Oh, maksudnya dalam karung. Adalah enggak ada Bukan. karena kucing adalah. Hobinya. Oh iya benar-benar. Tapi ya itu mereka. Iya. Ya tugas saya pelan-pelan untuk mengingatkan kepada mereka. Sementara agak beratnya adalah kalau di generasi saya bawa seseorang cocok, dia akan ngajak temennya, pilih Pak Sony misalnya. Iya. Nah generasi yang saya maksudkan tadi itu kalau cocok ya udah, dia akan milih Pak Sony. Gitu. Tapi dia nggak akan ngajakin yang lain. Betul. Hanya untuk dirinya Dirinya sendiri. sendiri. Hanya untuk dirinya sendiri. Jadi individualismenya itu semakin hari semakin tinggi. Saya sering ini bagian dari yang saya ceritakan karena saya kalau sosialisasi ketemu dengan para orang tua, misalkan sudahkah bapak itu berdialog dengan Anak-anaknya. apakah yang namanya kebersamaan, yang namanya kekompakan, solidaritas yang bapak rasakan dulu itu ada sekarang. Dulu marung bareng, bantingan Ya. bisa terjadi. Betul. Kalau sekarang ke warung, ke restoran, pulang ada salah satu bayarin, tapi ketika di mobil split bill. Iya. Nah itu yang kadang tidak dipahami oleh yang generasi yang lebih dulu lahir itu. Iya, betul. Nah bagi saya karena saya politisi, saya merasa mereka adalah orang-orang yang saya wakili, masyarakat yang saya wakili. Saya harus belajar kepada mereka. Saya harus tahu komunikasi mereka, substansi persoalan mereka. Karena apapun saya sudah bersumpah untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang saya wakili, termasuk di dalamnya anak-anak muda itu. Berarti gampang-gampang susah ya Pak ya menghadapi anak muda gitu ya. Zaman sekarang. Zaman sekarang. Iya. Sebagai bagian dari dinamika Berarti juga pasti ya Pak. Apa nih pesannya buat anak muda yang akan nyoblos besok tanggal 14 14 Februari. Ya paling tidak gunakan hak pilih itu. Ya. Soal referensi cari kalau mereka senangnya di media sosial, ya cari aja di Medianya banyak sekarang kalau mau tahu Betul. tentang Cuma hati-hati ada pilihannya. banyak yang hoax gitu kan. Iya, betul. Karena kalau dalam politik itu kadang kebohongan yang dilakukan berulang akan menjadi sebuah kebenaran. Oh, Mereka iya. akan masih bikin produk-produk konten yang sebetulnya kebenarannya belum tentu atau Iya. bahkan pasti itu bohong. Bohong. Tapi karena terus-menerus disampaikan, akhirnya menjadi semacam Membentuk kebenaran. mindset. Betul, Iya. jadi sebuah kebenaran. Oke. The last pertanyaan terakhir, Apa sih? politik Nanya mulu di mata Anda. Pak Sony. Hah? Politik di mata Pak Politik Sony. di mata Pak Sony. Oke. Politik adalah membangun peradaban. Politik adalah
Jadi Membangun peradaban. kalau Membangun di mata peradaban. saya itu adalah satu, ya orang nyebutnya macam-macam ya. Itu adalah bagian dari ibadah. Ini ibadah saya dalam di konteks hablum minanas gitu Iya, dengan hubungan manusia ya. Nah, dalam konteks yang lain bagi saya politik misalkan ini bagian dari, kalau yang saya pernah bilang di Untak kemarin, saya tidak mau menjadi seorang intelektual tukang, saya harus menjadi orang yang ilmu itu harus amaliyah, kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Aku ngelihat Pak Sony sampai nggak tarik Kenapa? nafas gitu. Oh, kenapa? Nafas terus itu. Kagum. Kagum. Gak bisa berbuat. Tayang dulu dong. Akil. Itu tadi kan Pak Ini Sony. udah lama saya terus rotok los. Oh, iya. Dari tadi. Mau ngajak bercanda Iya, tapi iya. Ya Pak, nggak apa-apa. Pak, Finally ya, bercanda Pak. aja. Finally. Oke, karena udah cair gimana kalau kita nyanyi bareng? kaset ah. Enggak. Moro-moro Gaya nyanyi. banget. Gaya. Gaya banget. Gayamu Anggi. Suatu hari. Enggak udah. Reuni kali ya. Oke, finally. Pak, ngadepin kita kira-kira Pak Sony capek nggak? enggak sih. Kalau anak-anak muda kan kadang muda pusing gitu kan. Kenapa? Kalau kita itu gimana Pak? Enggak, tadi cuma beneran jadi agak nervous, agak kaku, kira-kira gitu lah. Agak Udah, dedek. Pak Sony udah cair di Kita penghujung acara udah lagi ya. acara, udah Nggak selesai. dari awal tadi. gitu. Kita yang tegang banget. Iya, benar. Oke. Baik, Terima itu kita kasih. ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Sony T. Dana Paramita. Beliau adalah SHMH. legislatif SHMH ya. Kita belum resign loh ya. Oh Itulah iya. tadi. Nanti di sini ada ya. Pak Sony warga gitu. Ada Kamu yang warga Rudi. Oke, Iya. sudah. Iya, Terima baik. kasih Pak Sony sudah Pak Sony, Terima kasih banyak. banyak udah bergabung. mau Ternyata ngobrol. JJ nggak salah juga Betul. mengidolakan beliau. Betul. Semoga Bapak Sony selalu menjadi inspirasi buat anak-anak muda di Indonesia. Amin. Jadi inspirator untuk kita Betul. semua juga. Dan seperti yang Pak Sony bilang tadi, akan ada banyak next generation yang juga Yes. mengikuti jejak beliau untuk bermanfaat Betul. untuk rakyat, untuk negara. Bagus Oke. ya kata-kata gue ya Rudi Iya, ya. nanti tak bikin status lagi. Terima kasih semuanya. Sampai Dadah, jumpa. bye-bye. Tagline-nya masih belum loh. Oh ya, Hah? nantikan kami siaran kembali. Kita ajak Pak Sony ngomong gitu juga Oh ya. iya benar-benar. Nantikan Kami siaran kembali. Nantikan kami. Tangannya gimana? Biasa aja, Pak. Biasa aja. Jangan sampai Gini nutupin ya? aja ya, Pak. Nantikan kami siaran kembali. Gak usah gitu. Itu Rudi yang banyakin Oke, oke. Ayo, Yuk, ayo, yuk. 1, 2, 3. Nantikan kami siaran kembali. Ruang Band Ruang Band Pothap.